Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apiati Suroya dari program studi S1 Seni Tari Drama dan Musik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang internalisasi nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Yang pertama yaitu ada sejarah dan program kerja organisasi Muhammadiyah Aceh. Sejarah Muhammadiyah Aceh. Organisasi Muhammadiyah pertama kali masuk ke Aceh atau Kutaraja pada tahun 1923 yang dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi S. Jaja Suekarta yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada perusahaan Jawatan Kereta Api Aceh. Nah, karena personalia pengurus belum ada, maka baru dapat didirikan pada tahun 1927. Pendirian ini mendapat bimbingan langsung dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama A.R. Sultan Mansur. Nah, organisasi ini juga berdiri secara resmi di Kutaraja yang dipimpin oleh R.O. Armadinata, yaitu seorang dokter gigi yang waktu itu bertugas di Kutaraja. Nah, pada tahun 1928, organisasi ini selanjutnya mendirikan perkumpulan wanita, yakni Aisyah, yang mengurus hal-hal yang terkait dengan kepentingan dan kemajuan kaum wanita. Sebuah organisasi kepanduan yang bernama Hizbul Waton, dan didirikan pula satu lembaga pendidikan HIS ke-7. Di perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabang pada beberapa kota lain di Aceh, yaitu diantaranya di Sigil, didirikan pada tanggal 1 Juli 1927, Lokus Mawe pada bulan Agustus 1927 dengan mendapat dukungan sepenuhnya dari Ule Balang setempat. Pada bulan Oktober 1928 di wilayah pantai barat Aceh datang seorang tokoh Muhammadiyah asal Minangkabau, yaitu Muhammad Zain Jambek. Tujuannya yaitu untuk menjajaki kemungkinan didirikannya cabang Muhammadiyah di kota Tapak Tuan dan memberikan serangkaian ceramah di wilayah itu. Namun karena dikhawatirkan akan terjadi agitasi politik, maka pemerintah melarang kegiatan Muhammad Zain Jambek di daerah dan juga melarang Muhammadiyah membentuk cabangnya di wilayah pantai barat Aceh. Nah, untuk program kerjanya yaitu yang diprioritaskan meliputi program tarzih, program tajdid, program dan pemikiran Islam, program bidang tabligh, perpustakaan dan informasi, seni budaya dan olahraga, program bidang pelayanan kesehatan umum, program bidang pelayanan sosial dan perlindungan anak, program bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup. Terus selanjutnya ada program
program bidang wakaf dan kehartabendaan, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan atau LPPK, serta Lembaga Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk internalisasi nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah Aceh. Nah, modernitas dibangun berdasarkan rasionalitas bukan atas supranatural. Dan alat-alat produksinya menggunakan teknologi bukan lagi mengandalkan kekuatan alam, manusia, dan sebagainya. Dalam pembahasan kemodernan, kata yang bisa digunakan yaitu modern, modernitas, modernisme, dan modernisasi. Secara literal, modern berarti terbaru, muktahir, sikap dan cara pikir serta cara tindak sesuai dengan ketentuan zaman. Nilai-nilai modernitas akan terwujud jika proses modernisasi telah ditanamkan sebelumnya. Proses modernisasi merupakan suatu proses aktivitas ke arah kemajuan, yaitu perubahan dan perombakan secara asasi, susunan, dan corak dalam suatu masyarakat dengan ciri berikut, yaitu dari statis ke dinamisan, dari tradisional ke rasional, dan dari feodal ke kerakyatan, dengan jalan mengubah cara berpikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi segala hal dan tata cara semaksimal mungkin. Dengan demikian, modernitas atau kemodernan merupakan suatu pembaruan pola pikir, cara pandang, sikap hidup manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kemodernan dan bergerak berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, berikut yaitu bentuk-bentuk internalisasi nilai-nilai modernitas dalam amal usaha dan gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Yaitu poin pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang pemikiran dan pembaharuan, poin ketiga di bidang advokasi publik atau sosial, poin keempat di bidang dakwah, dan poin terakhir di bidang ekonomi. Dan untuk poin terakhir yang ketiga yaitu ada faktor penghambat gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah di Aceh dalam menjalankan gerakan dakwahnya yaitu ada beberapa faktor, ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu terbatasnya sumber daya manusia, masih lemahnya pemahaman kadar-kadar tentang ideologi kemuhammadiyahan, keislaman, dan lemahnya kemampuan berkomunikasi sehingga tidak mampu berkomunikasi dan membaca apa yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk faktor eksternalnya diantaranya yaitu ekonomi umat yang masih lemah dan rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat yang disebabkan lemahnya pemahaman agama dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan dakwah yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah di Aceh juga sangat terkait. Pertama, benciroman masyarakat merasa alergi ketika mendengar apapun tentang Muhammadiyah. Benciroman ini muncul karena kesalahan persepsi yang kemudian tanpa mau klarifikasi dan kemudian muncul klaim dan
menganggap umat Muhammadiyah sesat. Misalnya dengan mengatakan Muhammadiyah tidak kunut dan sebagainya. Yang kedua, Muhammadiyah dalam berdakwah jelas pegangannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun dalam pelaksanaan dan pengamalannya kadang-kadang menabrak tradisi, sesuatu yang hidup dan sudah mapan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya tentang nazar di kuburan, zikir secara ramai-ramai, sehingga kerap menabrak tradisi yang sudah mapan. Muhammadiyah dalam berdakwah jelas menyampaikan kebenaran apa adanya walaupun pahit. Sekarang ini, orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam karena banyak dilakukan orang, bukan berdasarkan ilmu. Di Muhammadiyah mengamalkan ajaran Islam apa adanya, apa yang menjadi tuntutan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ada kata yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.